Apa sih C++ itu? C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi seperti game, browser, pengolahan gambar, dan perangkat lunak. Dan gimana sih menggunakan C++? Untuk menggunakan C++, kita perlu menuliskan kode C++ menggunakan editor teks dan menerjemahkannya ke bahasa yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan compiler. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat mengenai C++. Oh my god! Wow! Sebelum mulai ke videonya, kalian pasti ingin tahu siapa pencipta bahasa pemrograman C++. Jadi, pencipta bahasa pemrograman C++ dia adalah seorang ilmuwan komputer asal Denmark. Ia mengembangkan C++ di AT&T Bell Labs pada tahun 1979. C++ merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C yang diciptakan oleh Dennis Ritchie. Kemudian, menciptakan C++ untuk menggabungkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP dari bahasa Simula dan Smalltalk ke dalam C. Beberapa buku yang ditulis tentang C++ diantaranya The C++ Programming Language pada tahun 2000 dan The Design and Evolution of C++ pada tahun 1994, kemudian The Annotated C++ Reference Manual pada tahun 1990. Kalian tahu nggak sih apa saja tipe-tipe data C++? Oke, tipe-tipe data dari C++ adalah tipe data C++ dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu tipe data primer, turunan, dan yang ditentukan pengguna. Tipe data primer atau primitif adalah tipe data yang sudah ada di dalam bahasa C++. Beberapa contoh tipe data primer dalam C++ adalah integer, float, double, char, dan boolean. Selain tipe data primer, ada juga tipe data turunan yang umumnya digunakan oleh pengguna sendiri. Contoh tipe data turunan dalam C++ adalah pointer, enumeration, union, class, structure, array. Tipe data dalam C++ juga dapat dimodifikasi lebih lanjut dengan menggunakan pengubah tipe. Beberapa pengubah tipe dalam C++ adalah sign, unsigned, short, and long. Nah, kalian belum tahu kan aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah dibuat oleh C++? Yang pertama ada browser seperti Google Chrome, Safari, Mozilla, Firefox, dan Opera. Ada juga game, pengelola gambar, dan software gadget. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu nih apa aja kelebihan dari program C++. Di antaranya adalah yang pertama ada performa yang cepat, efisien dalam penggunaan sumber daya, memiliki kontrol penuh terhadap perangkat keras, memiliki standar template library atau STL yang berisi struktur data dan algoritma. Kemudian ada flexible dan strongly typed. Yang terakhir, dapat digunakan untuk pemrograman prosedural, fungsional, dan juga generik. Perkenalkan, nama saya Satria Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2024-210014. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat. Oke, pertama-tama kita akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Ketika program dijalankan, program akan menampilkan header yang menjelaskan tujuan program. Contohnya, program pencarian harga tiket sinema dan masukkan jumlah film yang tersedia ini. Pertama-tama kita masukkan jumlah film yang tersedia. Contohnya 4 film. Nama film pertama, contohnya
harga tiketnya. Film kedua. Kemudian setelah semua film dan harga tiket kita masukkan, program meminta kita untuk memasukkan nama film yang ingin kita cari. Kita masukkan nama film yang ingin kita cari. Contohnya nama film ke-1. Jika film ditemukan, nama film dan harga tiketnya akan muncul seperti ini. Jika tidak ditemukan, program akan mencetak bahwa film tidak ditemukan. Kemudian, saya akan menjelaskan program coding yang sudah saya buat. Program ini ditulis dalam bahasa pemrograman C++. Tujuan dari program ini adalah untuk mencari harga tiket film berdasarkan input nama film dari pengguna. Program dimulai dengan mengimpor library IOStream untuk input dan output. Baris ini mengimpor pustaka input dan output standar C++ dan menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output, seperti scene untuk input dari pengguna dan cout untuk output ke layar. Kemudian pada bagian using namespace, dengan menggunakan ini, kita bisa langsung menggunakan elemen dari std, tanpa perlu menuliskan std di depan setiap elemen. Ini membuat kode lebih bersih dan mudah dibaca. Lalu, pada bagian int main, fungsi main adalah sebagai titik awal eksekusi program. Setiap program C++ harus mempunyai fungsi ini. Kemudian, pada bagian ini, inti digunakan sebagai variabel literasi dalam loop, sedangkan n menyimpan jumlah film yang akan kita masukkan. Pada bagian string cari, variabel ini digunakan untuk menyimpan nama film yang akan dicari oleh pengguna. Kemudian pada bagian string film 100 adalah tipe data array of strings. Tipe data ini adalah array yang berisi beberapa elemen bertipe string. Array ini digunakan untuk menyimpan beberapa nama film. Misalnya, jika ada 3 film yang dimasukkan, array ini akan menyimpan 3 nama film tersebut satu persatu. Kemudian, untuk bagian variabel 100 ini adalah sebuah array yang dapat menampung hingga 100 nama film. Jadi, jika n atau jumlah film lebih kecil dari 1 atau sama dengan 100, Anda dapat menyimpan hingga 100 nama film dalam array ini. Lalu string harga 100. Tipe data ini sama seperti sebelumnya, yaitu array of strings. Array ini menyimpan harga tiket untuk film-film yang telah dimasukkan dengan masing-masing harga dalam bentuk teks, misalnya 50.000. Kemudian untuk variabel harga 100, ini adalah seperti yang tadi. Array ini akan menyimpan harga tiket untuk masing-masing film yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian untuk int ketemu 0, tipe data int adalah tipe data untuk angka bilangan bulat. Kemudian variabel ketemu. Variabel ini digunakan untuk menandakan apakah film yang dicari sudah ditemukan atau belum. Nilai awalnya adalah 0, yang berarti film belum ditemukan. Ketika film ditemukan dalam pencarian,
nilai ketemu akan diubah menjadi 1. Ini membantu untuk menampilkan pesan yang sesuai, apakah film ditemukan atau tidak. Pada bagian ini, baris pertama dan kedua digunakan untuk menampilkan garis pembatas di layar dan menuliskan judul program, yaitu program pencarian harga tiket sinema. Contohnya seperti ini. Lalu program kemudian meminta kita sebagai pengguna untuk memasukkan jumlah film yang tersedia, yang disimpan dalam variabel n. Setelah itu, program meminta pengguna untuk memasukkan nama film dan harga tiketnya satu persatu. Kemudian untuk pada bagian input data film dan harga ini, pada bagian ini menggunakan loop for untuk mengulang sebanyak jumlah film yang ada pada n yang dimasukkan oleh pengguna atau kita. Setiap kali loop berulang, pengguna diminta untuk memasukkan nama film dan harga tiketnya. Nama film disimpan dalam array film pada bagian i dan harga tiket dalam array harga i. Kemudian pada bagian input nama film yang ingin kita cari, setelah memasukkan data film dan harga, program meminta pengguna untuk memasukkan nama film yang ingin dicari. Nama film yang dicari disimpan dalam variabel cari. Kemudian pada bagian mencari film yang ingin dicari, program kemudian melakukan pencarian dengan menggunakan loop for untuk setiap film yang ada dalam array film. Program akan memeriksa apakah nama film yang dimasukkan pengguna atau yang kita cari cocok dengan film yang ada di array. Jika ditemukan, program akan mencetak nama film dan harga tiketnya dan menghentikan pencarian dengan break. Variabel ketemu diatur menjadi 1 untuk menandakan bahwa film telah ditemukan. Kemudian, setelah pencarian selesai, program akan memeriksa apakah film yang dicari ditemukan atau tidak. Jika ketemu, program akan meminta kita untuk memasukkan nama film beserta harganya. Jika masih bernilai 0 yang berarti film tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan film tidak ditemukan. Kesimpulan program pencarian harga tiket sinema ini adalah program ini merupakan aplikasi sederhana yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari harga tiket film yang tersedia di sinema. Dengan antarmuka yang intuitif, pengguna dapat dengan mudah memasukkan jumlah film, nama film, dan harga tiket. Setelah data dimasukkan, pengguna dapat mencari harga tiket berdasarkan nama film yang diinginkan. Jika film ditemukan, program akan menampilkan harga tiketnya. Jika tidak, program akan memberikan pesan bahwa film tersebut tidak ada di dalam daftar. Mungkin presentasi kali ini cukup sekian. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan ini, presentasi hari ini akan saya tutup. Terima kasih untuk ibu yang sudah menonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.